Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinanda Putri dari Stikes Mercibakti Jaya Padang. Baiklah, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang demam kejang pada bayi dan balita. Bisakah Ibu menyempatkan waktunya lebih kurang dari 30 menit? Di rumah sak ya nak? Bisa? Nah, bisa kali enggak lama nak? Enggak, Bu. Baiklah Ibu-Ibu, saya akan melakukan penyuluhan tentang demam kejang pada bayi dan balita agar Ibu tahu cara mencegahnya, agar tahu tanda-tanda demam kejang pada bayi dan balita ini ya Bu. Baiklah Ibu-Ibu, sebelum saya memulai materi ini, apakah Ibu-Ibu tahu tentang demam kejang ini? Enggak nak. Baiklah Ibu, saya akan menjelaskan apa itu demam kejang. Demam kejang adalah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh yang disebabkan oleh suatu proses ekstrakranium atau terjadi di luar sistem saraf pusat atau otak. Atau demam kejang, kondisi kejang yang diikuti demam dengan suhu lebih 38 derajat. Selanjutnya, penyebab dari demam kejang ini, yang pertama demam. Kejang demam pada anak yang disebabkan oleh demam disebut dengan kejang demam. Selanjutnya yang kedua, epilepsi. Kejang pada anak bisa dipicu oleh epilepsi. Yang ketiga, cedera kepala. Kejang pada anak yang disebabkan oleh cedera kepala umumnya muncul pada minggu pertama setelah cedera kepala terjadi. Selanjutnya yang keempat, meningitis. Pada kasus yang serius, kejang pada anak bisa disebabkan oleh meningitis atau peradangan pada selaput otak. Selanjutnya, kita ketahui tanda dan gejala pada demam kejang ini. Yang pertama, demam dengan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius. Yang selanjutnya, menggigit pipi atau lidah. Yang ketiga, gigi dan rahang yang menegang. Mengompol atau buang air besar. Tidak bisa bernapas atau sulit bernapas selama kejang. Kulit tampak kebiruan. Itulah tanda dan gejala demam kejangnya ya Ibu-Ibu. Selanjutnya pencegahan demam kejang. Yang pertama, pencegahan primordial namanya. Upaya pertama ini adalah suatu upaya untuk melakukan pencegahan terhadap munculnya berbagai faktor predisposisi. Selanjutnya pencegahan primer. Pencegahan ini dilakukan sebagai upaya agar anak atau bayi tidak terkena serangan akut kejang demam. Yang ketiga, pencegahan sekunder. Upaya pencegahan ini dilakukan bila mana anak atau bayi sudah terkena serangan akut kejang demam. Yang keempat, pencegahan tersier. Pencegahan tersier adalah tahapan terakhir yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mereka yang merawat pasien. Baiklah Ibu-Ibu, sebelum saya menutup materi ini, apakah ada dari Ibu-Ibu yang ingin ditanyakan? Tanya nak. Baik Bu, silakan Bu. Ketika anak demam kejang tuh lain nggak do efek samping nak? Atau gejala yang lain tuh? Baiklah Bu, terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, apakah ada efek samping dari demam kejang? Jawabannya ada, seperti terjadinya epilepsi, gangguan neurologis, saraf-saraf pada tubuh bayi, gitu Bu. Baiklah Bu, apakah ada dari Ibu-Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Aduh. Silakan Bu. Apa bisa terjadi demam kejang pada anak, Dek? Baiklah Bu, terima kasih pertanyaannya.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Kenapa bisa terjadinya demam kejang pada bayi atau anak? Jawabannya dikarenakan suhu tubuh pada bayi itu meningkat tinggi. Dari situlah demam kejang pada anak itu terjadi, Bu. Terima kasih Ibu-Ibu atas pertanyaannya. Sebelum saya menutup materi ini, saya akan mereview kembali materi dari demam kejang ini. Demam kejang adalah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh yang disebabkan oleh suatu proses ekstrakranium atau terjadi di luar sistem saraf pusat atau otak. Penyebab dari demam kejang itu pertama demam tinggi pada anak, bayi, epilepsi, cedera kepala, meningitis. Baiklah Ibu, terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.